Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faiz Akbar dengan NIM 24119032 dari Prodi Seni Pertunjukan. Saya akan mempresentasikan tugas saya dengan makalah yang berjudul Analisis Ragam Bahasa. Nah, dengan MKWU, tugas pada MKWU Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Rika Kustina MPD. Nah, judul makalah saya dengan sudah saya sebutkan tadi adalah analisis ragam bahasa dengan pada kehidupan sehari-hari. Makalah analisis ragam bahasa yang disusun oleh dengan saya sendiri Muhammad Faiz Akbar. Saya akan mempresentasikan makalah saya. Yang pertama adalah bahasa yang pertama adalah abstrak. Abstrak daripada bahasa adalah bahasa yaitu merupakan alat komunikasi dalam kehidupan manusia yang memiliki berbagai ragam dengan konteks sesuai dengan pada penggunaannya. Nah, dalam kajian pada saya kali ini akan dibahas dengan mengenai dua ragam bahasa. Ya, dua ragam bahasa yang paling sering digunakan itu adalah formal dan informal, atau dengan kata lainnya bahasa baku dan non baku. Nah, kalau ragam formal biasanya digunakan dengan situasi yang lebih resmi atau terstruktur ya begitu ya. Sedangkan ragam informal ya lebih sering kita temui pada kehidupan kita sehari-hari, seperti kita sedang berbicara dengan teman atau dalam keadaan yang memang tidak resmi begitu. Lalu kata pengantar saya di sini juga sebagaimana puji syukur saya kepada Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan makalah saya ini yang dengan berjudul Analisis Ragam Bahasa. Nah, dalam makalah ini juga saya akan coba mengkaji secara mendalam mengenai ragam bahasa yang sangat penting dalam masyarakat, yaitu ragam formal dan ragam informal tadi, atau dengan kata bahasa lain bahasa baku dan bahasa yang non baku. Serta juga itu dalam makalah ini saya juga akan mempresentasikan pentingnya memilih ragam bahasa untuk situasi dan tujuan komunikasi yang kita hadapi. Penyusunan makalah ini juga tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah memberi dukungan dan bimbingan, terutama bimbingan daripada Ibu Rika Kustina yang telah membimbing kami selama proses belajar mengajar, dan juga dukungan daripada teman-teman yang telah mengingatkan saya untuk membuat tugas. Dan juga semoga teman-teman bisa menerima, ibu dan teman-teman juga bisa menerima hasil daripada makalah saya, karena makalah ini juga jauh dari kata sempurna. Akhir kata, semoga makalah ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi pembaca dan memberikan sumbangan pemikiran kita bagi studi ilmu bahasa. Baiklah, isi daripada makalah saya dimulai daripada pendahuluan. Bahasa adalah alat komunikasi yang sangat penting dalam interaksi manusia. Dalam penggunaannya, bahasa tidak hanya bersifat satu dimensi, tetapi memiliki berbagai ragam varian yang dapat disesuaikan dengan konteks, situasi, dan hubungan antara pembicara dan si pendengar. Ragam bahasa dibedakan dengan pada kali ini kita itu membedakannya dalam dua jenis, yaitu kita fokus pada dua ragam aja karena ya dengan judul saya tadi informal dan formal ya. Kalau ragam formal tadi sudah seperti kita sebutkan di atas, lebih sering kita temui pada keadaan yang resmi dan terstruktur, seperti acara resmi yang kita sering ketahui, upacara dan acara-acara yang lain ya kan. Dan kalau ragam informal lebih kita umum dipakai dalam percakapan sehari-hari antara individu atau kelompok yang memiliki kedekatan emosional seperti teman, keluarga, sahabat. Begitulah ya. Lalu latar belakang saya dalam membuat makalah ini ya merupakan juga bahasa itu merupakan sarana komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Melalui bahasa, manusia dapat menyampaikan informasi, gagasan, emosi, dan membangun hubungan sosial dengan individu lainnya. Namun, penggunaan bahasa tidak bersifat seragam, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Seperti konteks sosial, situasi, tujuan komunikasi, serta hubungan antara pembicara pendengar
hubungan antara pembicara dan pendengar. Nah, oleh karena itu dia memiliki berbagai ragam bahasa. Nah, contoh yang akan kita bahas sekarang adalah bahasa ragam formal dan informal. Nah, dan juga dalam kajian linguistik ragam bahasa juga dibagi umumnya dalam dua kategori utama dibaginya. Ya, ragam formal dan informal tadi. Formal itu seperti yang tadi, resmi dan dunia pendidikan misalnya, pendidikan, pekerjaan, dan komunikasi yang bersifat profesional. Ya, informal tadi juga seperti kita ketahui, cuman ditemukan dalam percakapan sehari-hari. Lalu pembahasan ragam formal dan informal sudah kita bahas tadi juga. Sekarang kita memahami karakteristik ragam formal dan informal. Ragam formal apa ciri-ciri dan karakteristiknya? Bagaimana kita mengetahui kalau itu adalah ragam bahasa yang formal? Berarti kalau ragam formal itu contoh ciri-ciri dan karakteristiknya menggunakan kosakata yang baku, contoh utamanya cenderung menghindari penggunaan bahasa sehari-hari atau kata-kata slang, kata-kata singkatan. Kedua, struktur kalimat lebih teratur dengan kaidah-kaidah bahasa yang berlaku. Yang ketiga, keempat maksudnya biasanya digunakan dalam situasi yang memerlukan kehati-hatian, seperti pidato, surat resmi, atau presentasi ilmiah. Nah, seperti yang saya gunakan sekarang, ini bisa termasuk dalam kategori bahasa ragam formal. Dan yang terakhir dari ciri-ciri ragam atau karakteristik ragam formal tadi, pemilihan kata lebih hati-hati dan tidak ambigu untuk menghindari kesalahan interpretasi. Maksudnya itu supaya pendengar apabila ketika si pembicara sedang berbicara atau berpresentasi tidak ada diskomunikasi karena tidak memahami atau tidak mengerti bahasa yang disampaikan oleh pembicara. Lalu kosakata yang digunakan, maksud saya, ciri-ciri dan karakteristik daripada ragam informal. Kosakata yang digunakan lebih bebas dan lebih sering melibatkan slang atau kata singkatan. Yang kedua, struktur kalimat lebih sederhana dan seringkali tidak terikat pada kaidah tata bahasa yang ketat. Yang ketiga, cenderung menggunakan kalimat pendek dan bisa mengandung pendekatan kata atau prosa. Berarti kita bilang ada termasuk kata-kata singkatan atau kata-kata yang satir dan tersembunyi. Mohon maaf, ada kesalahan mati lampu. Dan selanjutnya ciri-ciri dan karakteristik terakhir daripada ragam informal itu terdapat penggunaan bentuk bahasa yang lebih ekspresif seperti ekspresif spontan atau humor. Itu dia perbedaannya. Perbedaan konteks penggunaan daripada ragam formal. Kita lanjut lagi ya. Konteks formal banyak ditemukan dalam penggunaan ragam formal, banyak kita temukan itu pendidikan, seperti penulisan tugas atau ujian. Lalu lingkungan pekerjaan seperti dalam email resmi, laporan dan presentasi itu juga harus menggunakan ragam formal seperti yang saya gunakan sekarang. Lalu media massa seperti dalam berita, artikel atau artikel ilmiah. Yang ketiga, yang terakhir, ceramah atau pidato depan umum juga menggunakan bahasa yang formal. Lebih umum pada kita jumpai ya. Perbedaan konteks penggunaan informal ya seperti percakapan sehari-hari antara teman atau keluarga. Yang kedua, di media sosial, chat atau post di platform seperti WhatsApp, Twitter atau Instagram. Lalu yang terakhir, seperti dalam hiburan, ya contohnya seperti dalam film, drama atau komedi. Lalu dampak penggunaan ragam bahasa dalam masyarakat. Ketika kita akan membahas yang pertama, ragam formal dulu yang pertama ya. Ragam formal sangat penting dalam konteks profesional dan akademik karena dapat menciptakan kesan yang serius, menghormati norma yang berlaku, dan menunjukkan kredibilitas si pembicara. Namun, jika digunakan dalam situasi yang lebih santai, ragam formal bisa terkesan kaku dan kurang akrab. Ya. Lalu dampak penggunaan ragam informal adalah meskipun dapat menciptakan suasana yang lebih akrab dan nyaman, juga berisiko menyampaikan kesan kurang sopan atau tidak profesional jika digunakan dalam situasi yang lebih resmi atau formal. Jadi kesimpulan saya pada presentasi makalah saya hari ini,
ragam bahasa formal dan informal merupakan dua varian bahasa yang memiliki perbedaan konteks atau struktur dan pemilihan katanya. Ragam formal digunakan dalam situasi resmi dan lebih mengutamakan ketepatan serta kehati-hatian dalam berbahasa. Sementara ragam informal ini lebih fleksibel dan dapat digunakan dalam interaksi yang lebih santai. Kedua ragam bahasa ini memiliki peran yang sangat penting dalam komunikasi sehari-hari, baik dalam hubungan personal maupun profesional. Memahami kapan dan bagaimana ragam bahasa yang sesuai dapat meningkatkan efektivitas dan mencegah terjadinya kesalahpahaman. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf dan saya mohon maaf dan undur pamit diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.